Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Agustin Pardani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara tatap muka. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di MTS Negeri Kota Madiun pada kelas 9 dengan materi bentuk-bentuk globalisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, bersemangat. Oke, alhamdulillah. Nah, kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Yuk, kita awali dengan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya absen dulu ya. Agitza, Aisyah, Alvaro, Alvesa, Anissa, Kalista, Dava, Devan, dan Zaki. Alhamdulillah, masuk semuanya. Dijaga kesehatannya karena nikmat sehat itu mahal harganya. Kemarin apa pengertian dari globalisasi kemarin? Globalisasi berasal dari bumi dan yang berarti dari proses globalisasi adalah sebagai proses mendunia. Globalisasi merupakan proses mendunia. Gambar berikut ini, gambar di atas menunjukkan bukti bahwa pada zaman sekarang tidak ada jarak antar wilayah ya. Jadi dengan adanya globalisasi seperti pengertian kemarin bahwa segala sesuatu itu sudah mendunia gitu ya. Apalagi sekarang ditunjang dengan sarana transportasi, sarana telekomunikasi, iptek dan sebagainya sehingga memudahkan kita semua menjangkau antar wilayah, antar provinsi, antar kota ataupun antar negara dengan sangat mudah. Jadi globalisasi dapat disimpulkan dari pengertian tersebut apa kemarin? Proses mendunia. Dengan berkembangnya zaman, apalagi ini nanti ada kata abad 21, ada kata milenium. Nah, jadi nanti semuanya itu akan prosesnya menjadi mendunia. Jadi sehingga tidak ada jarak antar benua, tidak ada jarak antar negara, apalagi tidak ada jarak antar kota ataupun antar provinsi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari globalisasi ya. Nah, ada nanti globalisasi ekonomi, sosial, budaya, telekomunikasi, transportasi, dan iptek. Tujuan kita belajar hari ini yaitu pertama adalah menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh globalisasi ekonomi. Menganalisis pengaruh globalisasi iptek, menganalisis pengaruh globalisasi transportasi, menganalisis
globalisasi sosial budaya dan menganalisis pengaruh globalisasi komunikasi serta menyajikan hasil analisis tadi di depan teman. Teknik penilaian kita kali ini, jadi nanti selama proses kalian belajar mengajar, kita nilai baik mulai dari segi sikapnya, dari keterampilannya, ataupun dari segi pengetahuannya. Oke. Agar kalian bisa bersemangat, kita akan senam otak terlebih dahulu ya. Globalisasi sosial budaya. Yang keras? Kalangan remaja menggemari Korean pop. Kalangan remaja sekarang menggemari Korean pop. Nah, contohnya kemarin wifi, gitu. Nah, kemarin saya juga membaca deh. Padahal kan kalau kita ikut konser, terus apa lagi tuh? Entah kartu-kartunya K-pop itu. Nah, terus pokoknya banyak apa aksesorisnya K-pop. Otomatis kan kalian juga membelinya dengan menghemat tabungan. Kemarin entah itu di mana ya, saya dengarnya lupa. Entah itu di IG atau di TikTok ya. Itu viral seorang orang tua, ibu-ibu maha membakar aksesoris K-popnya anaknya. Ya. Anaknya cuma bisanya nangis doang ya. Seolah-olah idola mereka itu orang Korea ya. Padahal Nabi Muhammad itu merupakan idola yang paling mulia. Berikutnya adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi akan ada pertukaran barang ataupun jasa secara mendunia. Seperti jeruk, kita sudah jarang menemukan jeruk nambangan, tapi jeruk made in China yang dibungkus plastik-plastik, ada tulisannya Cina, itu mudah kita dapatkan. Berarti kita malah mudah mendapatkan barang luar negeri daripada barang walaupun itu nanti pasti ada dampak positifnya, dampak negatifnya. Dampak positifnya mendapatkan devisa ya, kalau negara tersebut ekspornya besar, tapi kalau negara tersebut ekspornya rendah, jadi akhirnya nanti globalisasi ekonomi bisa jadi nanti penjajahan secara tidak langsung gitu ya. Berikutnya adalah globalisasi komunikasi. Ada yang bisa mencontohkan globalisasi komunikasi? Ayo, Mbak Linda. Contoh globalisasi komunikasi? Terjadinya adanya aplikasi media sosial dalam masyarakat. Iya, betul sekali. Dulu itu, Cak, yang merajai dunia itu hanya newspaper. Apa itu? Koran. Hanya koran itu sudah TOP BGT. Radio itu sudah VOV.
Ya, TV itu dulu satu RT yang punya satu, sekarang sudah nggak bisa dihitung ya. Per kepala sekarang sudah punya TV, HP bisa jadi TV, ya kan? HP yang dulu hanya bisanya buat telepon doang, dulu zamannya HP Nokia. Sekarang sudah bisa buat apapun, bertransaksi mulai dari keuangan, nge-game, apalagi kesukaannya kalian gitu. Dan masih banyak lagi fungsi HP yang lainnya, ya, apalagi sosial media sudah tidak ada jarak. Berikutnya adalah globalisasi transportasi, ya. Globalisasi transportasi. Ada yang bisa mencontohkan, Alvaro? Ada inovasi ditemukannya moda transportasi bus, kereta api, pesawat, dan kapal. Inovasi dalam transportasi. Dulu zamannya Rasulullah hanya pakai unta sama kuda, tapi sekarang sudah pakai Kereta api. truk. Ya. Dulu hanya apa namanya, transportasi darat, ya, dan laut. Sekarang manusia bisa terbang lewat pesawat, ya. Belum lagi yang inovasi-inovasi lain, misalnya kereta listrik lah, ya. Kita malah menghemat BBM gitu ya. Dan yang terakhir adalah globalisasi iptek. Contohnya apa globalisasi iptek? Yang keras, Mbak. Guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media laptop dan proyektor. Media tersebut dapat menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, bayangkan kalau COVID belum ada iptek, berarti ya sudah nggak sekolah paling ya, diam aja di rumah, ya toh? Nah, untungnya pas edisi COVID kemarin kita dapat belajar lewat daring, lewat online. Kalau dulu, kalau hanya bisa buat telepon gimana? Dulu nggak bisa, telepon grup itu nggak bisa, ya? WA grup nggak bisa, SMS grup itu dulu ada tapi berbayar berapa gitu. Itu pun dulu awal-awal itu diperkenalkan belajar lewat SMS grup. Jadi operator ke sekolah, apa namanya, setting dan sebagainya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi, gampang ya. Kemarin kita COVID, kita juga bisa belajar baik itu dari internet ya, baik itu dari aplikasi e-learning, aplikasi Google Classroom dan sebagainya, gitu ya. Nah, akan ditayangkan permasalahan yang ada di video berikut ini, silakan disimak baik-baik ya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Beberapa waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana nilai dan makna yang dimuat di dalamnya masih tetap berarti. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat mengubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai yang diambil oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis
masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. Untuk menghadapi hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung. Bukan sebaliknya, justru menghancurkan demi kekuasaan dan pembangunan dalam kehidupan saja. Dari tayangan video tadi, kira-kira ada yang bisa jadi problem nggak dari globalisasi? Munculnya globalisasi, ada masalah dari globalisasi? Apa kira-kira? Masyarakat untuk terprovokasi. Oke, silakan ditulis di depan pertanyaannya. Apa tadi? Ada yang menanggapi? Apa tadi masalahnya? Masyarakat mudah terprovokasi. Apa lagi? Apa? Murid menjadi berani sama gurunya. Ya, silakan ditulis. Sama apa tadi? Masyarakat menjadi anarkis. Kemudian kira-kira ada yang dapat ditanyakan lagi dari tayangan masalah tersebut? Gimana Mas Arif? Cara mengatasinya. Oke, nanti bisa maju setelah ini ya. Silakan ditulis nanti ke depan. Oke, bagaimana cara mengatasi masalah atau problem dalam globalisasi? Kira-kira ada yang menanggapi dari pertanyaan yang dilontarkan Mas Arif? Apa? Ya, Mbak? Meningkatkan sumber daya manusia. Terus apa lagi? Menyaring budaya asing yang masuk. Terus? Apa lagi? Bagaimana? Silakan ditulis putih ya. Silakan ditanggapi dari pertanyaannya Mas Arif. Itu tadi ya, permasalahan yang dapat kita tarik dan dapat kita simpulkan dan kita tanggapi dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi masalah atau problem dari globalisasi ya? Masyarakat mudah terprovokator, bersifat anarkis gitu ya. Itu dampak dari globalisasi ya, itu jadi masalah bagi kita ya. Demikian juga dengan kalian ya. Masalah yang lain misalnya bentuk globalisasi dari komunikasi, ada kecanduan ya. Ada yang sampai kemarin Covid itu jadi gila karena kecanduan game ya, sudah di luar nalar kita. Ada yang kemarin itu di TV itu anak usia berapa itu? 9 tahun atau 10 tahun dia penglihatannya berkurang, jadi akhirnya nggak bisa melihat katanya ya. Itu dari masalah problematika dari globalisasi ya, dan menyaring dari budaya asing yang masuk. Karena kalau semuanya masuk kita tidak bisa menyaringnya, akhirnya kepribadian kita warga Indonesia, kepribadian Pancasila, apalagi generasi Qurani akan semakin luntur. Nah, berikutnya akan kita bagi secara kelompok, nanti saya akan putar. Silakan nanti kalian pilih warna sesuai dengan seleranya. Oke. Silakan diambil, Mbak.
berkumpul sesuai dengan warna bendera yang sama. Oke, saya tentukan yang di sini nanti hijau muda, yang di sini nanti kuning, yang di sini nanti pink, di sini krem. Terus dua nanti di sebelah sini, belakang sini. Sudah, silakan kalian bisa berkelompok sesuai dengan warna bendera dan tempat yang sudah ditentukan. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan mengambil undian. Undian tersebut untuk menentukan kelompok masing-masing membahas globalisasi bidang apa. Bismillah saya. Sudah? Ini ada lembar RKPD yang harus kalian isi. Silakan nanti kalian bisa berbagi tugas, berdiskusi dengan temannya. Jangan lupa di halaman pertama nanti silakan kalian tulis nama kelompoknya, tuh ya, dan nama anggotanya. Berikutnya di halaman kedua itu ada beberapa gambar, silakan kalian identifikasi itu berupa bentuk globalisasi apa saja, ya. Dan yang di lembar ketiga ini yang berbeda antar kelompok, ya. Jadi kalau kelompok ekonomi berarti membahas tentang ekonomi. Silakan nanti kalian isi, diskusikan pertanyaan yang ada di bawah ini, oke? Nah, setelah itu, ya, kita akan belajar Windows Coding. Ada kertas buffalo. Kertas buffalo itu nanti untuk kalian diskusikan antar kelompok. Silakan nanti ditulis dari pertanyaan yang ada di nomor 2. Analisislah dampak positif dan negatif dari bentuk globalisasi, ya. Nanti silakan kalian tulis itu dalam peta konsep di kertas yang sudah disiapkan sesuai dengan warna kelompok kalian, oke? Nah, kelompoknya boleh diisi yang besar, yang dilihat.
komunikasi. Ya. Menghilangkan jarak itu maksudnya apa ya? Menghilangkan jarak kan kita itu padahal jauh tapi bisa malah dekat dengan seperti video call dan sebagainya. Dan itu dapat menjauhkan jarak kita. Iya, mendekatkan. Terus kurangnya bersosialisasi dengan orang, contohnya Ya, dengan apa ya? HP-an terus akhirnya HP-an terus jadi nggak bisa sosialisasi. Karena cukup HP aja, pikirannya cukup HP tapi nggak sosialisasi. dampak positif sama negatifnya itu apa? dampak positifnya mengenal budaya lain, timbulnya keragaman budaya, saling menghargai budaya. Dampak negatifnya budaya asli terasa asing, mengagumi budaya lain, dan menjaga kebudayaan. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Apa dampak positif dan dampak negatif globalisasi ekonomi? Di sini ada dampak positif. Yang pertama yaitu mudah memenuhi kebutuhan. Mudah memenuhi kebutuhan di sini maksudnya adalah banyaknya produk dari luar negeri yang datang dan harganya pun murah-murah, jadi masyarakat bisa membelinya dengan mudah. Kemudian yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Sebenarnya kayak kalau kita nggak lulus kayak lulusan cuma SMA aja itu kita tetap bisa kerja walaupun hanya online doang, tapi tetap dapat penghasilan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ekspor. Meningkatkan ekspor ini akan berdampak kepada menambah devisa negara yang membuat negara menjadi kaya. Kemudian dampak negatif, yang pertama perilaku masyarakat menjadi lebih konsumtif. Ini diakibatkan karena masyarakat melihat diskon yang banyak yang keluar. Kemudian mereka membeli banyak beli walaupun tidak bermanfaat tetap dibeli. Seperti saya contohnya. Persaingan semakin ketat. Persaingan di sini karena adanya masyarakat yang mulai berjualan juga. Lalu mengakibatkan persaingan harga yang banyak itu murah-murah semua. Jadi ya Globalisasi itu sendiri ada dampak positif, tapi ternyata juga ada timbul masalah. Mengatasi masalah atau problem dari adanya globalisasi ya. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri ya. Allah karuniai manusia itu pikiran untuk berpikir ya. Allah karuniai manusia itu dua potensi. Apa itu? Fujuroha wa taqwaha. Sifat fujur sama sifat takwa. Jadi kalau kita berbuat jelek ataupun baik itu memang sifatnya manusia. Tapi bagaimana kita dengan akal pikiran kita bisa mampu menahan semua keinginan buruk kita gitu ya. Jadi kita tahu ini baik kita ambil, ini jelek kita tinggalkan gitu. Suruh kerjakan, nggak banyak sih, nanti cuma tinggal pilih-pilih aja. Nanti linknya dibagikan temanmu di WA group. Sebentar ya, silakan nanti kalian boleh buka HP-nya, nggak apa-apa.
pembelajaran kita kali ini yaitu apa yang dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidak selalu berjalan baik, pasti ada dampak positif ataupun negatifnya. Oke ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa saja yang kalian akan dapatkan? Kira-kira tadi satu, cara mengatasi masalah, cara mengatasi tadi kalian berdiskusi dan iya betul sekali menyampaikan tanggapan. Oke, besok kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi. Oke, kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.